perang ideologi antara kapitalis lawan komunis. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. Walaupun tidak terjadi perang secara fisik, tapi ketegangan di antara keduanya membuat mereka saling curiga bahwa masing-masing punya nuklir. Agustus tahun 49, Amerika kecolongan. Uni Soviet mengetes nuklir pertamanya. Hal ini pun membuat Amerika panik. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion. Just if you got me statement about President Truman's statement on the atomic bomb. Please, does Russia have the atomic bomb? Louis Strauss, salah seorang anggota Komisi Energi Atom Amerika yang di film Oppenheimer diperankan oleh Robert Downey Jr., sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Soviet mungkin punya nuklir. Atomic test. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but Louis Strauss pada saat itu menyarankan bahwa Amerika harus membuat bom yang lebih kuat. Dia menyarankan bom hidrogen. Tapi saran itu ditolak oleh anggota komisi lainnya, terutama Oppenheimer. Oppenheimer masih trauma dengan kejadian di Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu dia menentang keras pembuatan bom hidrogen. Hal ini membuat Louis Strauss memusuhi Oppenheimer, bahkan sampai menuduh Oppenheimer sebagai komunis dan mata-mata Rusia. there's a lot of espionage. Look, there's no proof there was a strategy. Karena Louis Strauss kecewa, dia pun shortcut, langsung ngomong ke Presiden Harry S. Truman, membujuk untuk membuat bom hidrogen. Presiden Truman pun menyetujuinya. Disinilah Edward Teller, yang dari awal sudah greget ingin merancang bom hidrogen, kembali dipanggil. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Edward Teller merancang bom hidrogennya sampai betul-betul bisa dibuat. Ini adalah rancangan bom hidrogen yang dibuat oleh Edward Teller, disebut Teller-Ulam Design. Karena Teller dibantu oleh ilmuwan lainnya yang namanya Stanis Ulam, jadi dinamakan Teller-Ulam Design. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu tentang rancangan bom ini. Pertama, tadi sudah disinggung bahwa hidrogen yang digunakan dalam reaksi fusi bukanlah hidrogen biasa, tapi jenis hidrogen berat yang disebut tritium dan deuterium. Deuterium itu mudah didapat, tapi tritium inilah bahan yang paling sulit didapat. Precious tritium is the fuel that makes this project go. There's only 25 pounds of it on the whole planet. I'd like to thank Harry Osborne and Oscorp Industries for providing it. Happy to pay the bills, Otto. Ya, tentu para ilmuwan tidak mendapat tritium dari Oscorp, tapi para ilmuwan menemukan teknik bagaimana memperoleh tritium dan deuterium secara sekaligus, yaitu dengan mencampurkan lithium dengan deuterium menjadi campuran yang disebut lithium deuteride. Inilah bahan peledak yang sampai sekarang digunakan untuk bom hidrogen. Nah, hal kedua yang harus kalian tahu adalah bom hidrogen ini sebetulnya berisi dua bom, yaitu bom atom dan bom hidrogen itu sendiri. Loh, mengapa bom atom atau bom jenis fisi ini masih dipakai? Disinilah cerdasnya Edward Teller. Ingat tadi bahwa untuk menghasilkan reaksi fusi, hidrogen harus dipanaskan sampai 100 juta Celcius. Jadi fisi ini bukan dipakai sebagai bom utama, tapi hanya sebagai trigger untuk memanaskan hidrogen. Jadi proses ledakannya seperti ini. Bagian yang pertama diledakkan adalah yang bulat ini, yang tidak lain adalah bom atom, berisi uranium atau plutonium. Disinilah terjadi reaksi fisi, meledak seperti bom atom. Tapi ledakan ini terperangkap di dalam, karena di sekelilingnya casingnya adalah bahan reflektif. Hal ini menyebabkan kondisi di dalam menjadi sangat panas. Ledakan fisi yang pertama ini juga memicu ledakan fisi yang kedua, yaitu dari batang plutonium yang ada di tengah. Maka bahan peledak hidrogen yang ada di tengah, yaitu lithium deuteride, dipanaskan dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Saat itulah reaksi fusi terpancing dan jinnya keluar dari botol. Pada tanggal 1 November 1952, bom hidrogen pertama pun akhirnya diuji coba oleh Amerika di Marshall Island, kepulauan di tengah Laut Pasifik. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. 5, 4, 3, 2, 1. Saat terjadi ledakan, bola api yang sangat besar membumbung tinggi sampai menyentuh langit. Dengan radius ledakan mencapai 30 mil. They were stunned by the size of the cloud. By the time it got up into the upper stratosphere, it spread out across 30 miles. Watch this thing coming closer and closer. They were 30 miles out. And suddenly there's a cloud right over their heads. And that was shocking to them.
Setelah dihitung, kekuatan ledakannya mencapai 10,4 megaton TNT atau 450 kalinya bom atom di Nagasaki. Dan mereka pun belum puas. Pada tahun 1954, 2 tahun setelah itu, Amerika mengetes bom hidrogen kedua di Bikini Atoll yang dikenal dengan Operasi Castle Bravo. Kekuatannya 15 megaton TNT, 1000 kalinya bom atom di Hiroshima. Inilah ledakan nuklir terbesar yang pernah dilakukan Amerika. Terlihat awan jamur membumbung tinggi sampai 130 kaki, melewati batas ketinggian terbang pesawat komersil. Supaya kalian terbayang, ini jangkauan bom atom di Hiroshima tahun 45. Sedangkan ini jangkauan bom hidrogen Castle Bravo kalau diledakkan di kota yang sama. Bagaimana kalau diledakkan di pusat Jakarta? Maka satu Jabodetabek akan terkena imbasnya. Tapi guys, itu bukan yang terbesar. Karena Rusia akhirnya memecahkan rekor. Tahun 1961, mereka meledakkan bom hidrogennya yang paling kuat dan disebut Tsar Bomba. Kekuatannya 50 megaton TNT. Di luar itu, masih banyak bom hidrogen yang diuji coba. Bukan hanya dari Amerika dan Rusia, tapi juga Inggris, Perancis, Cina, Korea Utara, India ikut masuk ke dalam persaingan senjata nuklir. Tercatat sampai hari ini ada lebih dari 2000 kali uji coba senjata nuklir di seluruh dunia. Apakah uji coba hidrogen ini tidak menimbulkan korban? Nah, ini yang menarik. Rata-rata nuklir ini diuji coba memang jauh dari penduduk. Amerika misalnya memilih Marshall Island, kepulauan di tengah Laut Pasifik yang jauh dari daratan penuh penduduk. Tetapi tetap bencana tidak terhindarkan. Saat Amerika menguji bom hidrogen kedua, yaitu Castle Bravo di tahun 1954, mereka salah perhitungan. Mereka mengira bom ini hanya berkekuatan 6 megaton TNT. Ternyata salah. Setelah diledakkan, ternyata kekuatannya 15 megaton TNT, 2 kalinya dari prediksi. Maka kemudian uji coba bom hidrogen ini menimbulkan korban. Salah satu korbannya adalah kapal ini, berisi 23 nelayan Jepang yang sedang berlayar mencari ikan. Mereka tidak tahu kalau hari itu ada uji coba nuklir, karena Amerika memang merahasiakannya. Walaupun mereka jauh dari pusat ledakan, tapi karena jangkauannya sangat luas dan di luar prediksi Amerika, para nelayan ini pun akhirnya jadi korban. Awan panas dan abu ledakan mengenai tubuh mereka. Berita ini pun sampai ke Jepang dan mereka panik untuk kedua kalinya setelah Hiroshima dan Nagasaki. Kejadian ini pun menyita perhatian dunia internasional. A Japanese fishing trawler appears to have been missed by the search, but based on a statement attributed to her skipper, to the effect that he saw the flash of the explosion and heard the concussion 6 minutes later, it must have been well within the danger area. Yang unik, cerita kapal nelayan ini kemudian diangkat dalam sebuah film yang tayang hanya selang beberapa bulan setelah kejadian ini. Film ini diangkat untuk menggambarkan kengerian senjata nuklir. Tapi nuklirnya dan korban nol disimbolkan dalam wujud sebuah monster yang sekarang kita kenal sebagai Godzilla. Ya, Godzilla lahir dari kapal ini. Kita akan bahas di episode berikutnya.
Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC. Di video kali ini, kita akan analisis big match IPL semalam antara Manchester City versus Liverpool. Duel antara dua tim papan atas IPL ini berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Man City yang unggul lebih dulu di babak pertama melalui sepakan kaki kiri Erling Haaland mampu disamakan oleh Liverpool melalui tendangan keras Trent Alexander-Arnold di menit ke-80. Laga berlangsung cukup ketat. Klopp bisa membaca